kita akan belajar tentang editing video menggunakan Adobe Premiere. Nah, untuk editing sendiri kita bisa menggunakan beberapa software. Mungkin ada Vegas, kemudian ada Premiere, kemudian ada Corel Video Studio. Nah, di sini kita akan belajar menggunakan Premiere. Di dalam melakukan editing video sebenarnya tidak begitu susah, asalkan kita mengetahui tahapan-tahapan apa saja yang harus kita lakukan ketika kita mengedit sebuah video. Pada dasarnya ketika kita mengedit adalah memasukkan video, melihat, memotong, menggabungkan, memberi teks, kemudian memberi background kalau diperlukan, kemudian menyinkronkan warna, lalu proses rendering. Nah, itu gambaran ketika kita melakukan editing. Kenapa editing menjadi lama? Karena kita harus melihat semua video yang akan kita edit. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan editing dengan Adobe Premiere? Kita buka dulu. Kebetulan di sini saya memakai Premiere 2023. Untuk tampilan awal Adobe Premiere dapat kita lihat seperti ini. Untuk membuka lembar kerja baru, klik New Project. Kemudian kita kasih judul. Lalu kita klik Create. Kemudian kalau kita mau melakukan setting sequence, kita bisa ke sequence, kemudian kita pilih, bisa kita projectnya menggunakan 720, kita pilih 720. Ketika kita menggunakan 1080, pilih 1080. Kemudian kita klik OK. Nah, di tampilan seperti ini. Kemudian saya akan menjelaskan menu-menu yang ada di Adobe Premiere. Di sini ada project. Di sini nanti akan berisi aset-aset video, teks, audio yang kita masukkan. Kemudian di sini ada efek untuk audio, untuk video, kemudian untuk transisi, baik transisi video maupun transisi dari audio. Kemudian di sini ada menu efek kontrol, nanti digunakan untuk mengatur efek-efek yang kita masukkan ke dalam editing kita. Kemudian ada audio clip mixer. Di sini nanti menunjukkan audio yang kita pakai, kemudian desibelnya seberapa nanti akan muncul. Kemudian ada program sequence. Di sini nanti akan muncul hasil editing yang kita lakukan. Kemudian di sini ada sequence, kemudian ada timeline di sini. Ada video 1, video 2, video 3, audio 1, 2, 3. Nah, ini layer-layer untuk audio dan video. Kemudian di sini ada level meter. Kemudian di sini ada tool untuk
lakukan editing video, ada raster tool, ada selection, ada track select forward, kemudian ada ripple, ada skip tool, ada pen tool, rectangle tool, ada hand tool, ada tag. Ini mempunyai fungsi masing-masing. Nah, secara umum untuk selection tool ini digunakan untuk memilih atau memasukkan video atau tag ke dalam timeline kita. Kemudian untuk raster tool untuk memotong, pen tool digunakan untuk mengatur keras lambatnya atau keras kecilnya dari audio. Kemudian rectangle digunakan untuk membuat objek, hand tool digunakan untuk menarik project, tab tool digunakan untuk menulis. Nah, sekarang bagaimana cara untuk memasukkan video ke dalam software Adobe Premiere? Kita bisa lakukan dengan klik file kemudian import atau langsung ditekan Ctrl I. Kemudian kita cari videonya diletakkan di mana. Kita cari kemudian kita masukkan video kita yang mau kita edit. Mungkin bisa, misal di sini ada semua, kita masukkan semua, klik open. Kemudian kita pilih video mana yang akan kita masukkan terlebih dahulu. Untuk memasukkan video, klik tahan, drag. Kemudian kita bisa atur zoom in, zoom out-nya dengan tombol plus dan min di keyboard. Ini saya tekan plus, ini zoom out. Menyanyikan lagu himne kudu. Menyanyikan lagu himne. Nah, di sini terdapat dua layer, yaitu layer video dan audio. Di sini sudah masuk video yang akan kita pakai edit. Nah, dalam video ini ada yang tidak kita pakai. Di depan ini tidak kita pakai. Kita bisa potong menggunakan raster tool. Kemudian kita klik, kemudian kita klik selection. Ini kita hapus. Ini ada sela, kalau kita putar nanti akan hitam saja. Kita ajukan, bisa di drag secara manual atau klik kanan kemudian ripple delete. Nah, ini sudah ke posisi paling depan. Kemudian untuk memasukkan video lagi setelah ini, kita bisa pilih video yang akan kita masukkan. Klik tahan, kemudian kita letakkan di sini. Coba kita preview. Di bagian akhir ini tidak kita gunakan, kita akan potong. Untuk memotong bisa kita raster tool, kemudian kita klik di bagian yang kita potong. Ini tidak kepake, ini kita
aktifkan, kita del di keyboard. Klik kanan, ripple delete. Kemudian kita coba. Di sini audionya kurang halus untuk perpindahannya. Ini bisa kita lakukan dengan cara menambahkan efek, atau dengan, kalau menambahkan efek berarti kita masuk menu efek, kemudian audio transition, crossfade, kemudian gain kita letakkan di sini. Ini kalau dengan efek. Bagaimana kalau kita manual? Kita bisa pakai pen tool, kemudian kita klik di sini, bikin note, kemudian kita tarik. Di depan sama, klik, kita tarik. Nah, hasilnya akan lebih halus, tidak istilahnya mengagetkan orang yang melihat. Kemudian kita lanjut preview lagi. Kita bisa masukkan aset video yang kedua. Misalkan kita tetap pengen menggunakan ini sebagai master, kemudian ini sebagai insert, kita bisa letakkan footage video yang kedua ini di atas layer 1. Kita turunkan, kemudian kita buat seperti ini. Nah, maka kedua video itu sudah bergabung menjadi satu tampilan. Untuk suaranya mungkin kita bisa mute agar tidak double. Hasilnya akan seperti ini. Kita bisa beri transisi supaya perpindahannya halus dari video 1 ke video 2. Video transition, kemudian dissolve, cross dissolve, kita letakkan di sini. Karena videonya terlalu pendek untuk dikasih efek, kita panjangkan sedikit. Hasilnya akan seperti ini. Pindahnya akan lebih halus. Nah, jadi di sini tadi kita sudah belajar memasukkan video, kemudian memotong. Kemudian bagaimana kalau kita mau memisahkan antara audio dan video? Nah, ini harus kita pisahkan ketika kita ingin menghapus audio. Ini bisa dengan cara mute atau dengan dihapus. Kalau dihapus berarti kita harus unlink. Klik kanan, unlink, kemudian ini baru bisa dihapus. Kalau kita langsung hapus di sini, videonya juga akan terhapus. Kita klik kanan, kemudian unlink, klik audio delete. Nah, itu sudah berpisah. Kemudian setelah proses ini, kita bisa menambahkan audio. Atau ini saya tambah satu dulu, satu video. Kita akan kasih transisi, berarti kita masuk ke efek, kemudian cross dissolve. Oke. Hasilnya akan seperti ini. Untuk audio sama, kita audio transition, kita taruh di
sini. Kalau di sini tidak bisa, kita bisa gunakan pen tool, kemudian kita tarik seperti ini. Kita preview. Hasilnya dari perpotongan video satu ke video berikutnya relatif lebih halus. Nah, perbedaannya adalah seperti itu. Bisa kita coba sekali lagi. Hasilnya akan seperti ini. Terdengar lebih halus, tidak membuat orang menjadi kaget. Itu ketika kita mengolah audio. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menghapus atau menonaktifkan audio utama atau audio yang ada di sini? Tinggal kita mute saja. Kemudian misal kita ingin memberi background, klik project, kemudian Ctrl I atau file import. Nah, kita cari background. Kita tarik, karena ini ada videonya, kita unlink, klik kanan, unlink, videonya kita hapus. Kemudian ini kita tarik ke depan. Kita lihat. Nah, ini backsoundnya sudah masuk. Kita sesuaikan panjang video dengan audio. Ini kita potong di sini. Kemudian di bagian akhir kita pakai pen tool. Kita turunkan. Nah, itu sudah memasukkan backsound. Nah, hasilnya kan seperti itu. Jadi ketika kita memasukkan backsound, kita bisa menggunakan data video ataupun data audio langsung. Kalau video nanti kita unlink, kemudian videonya kita hapus. Begitu caranya untuk memasukkan backsound. Kemudian kita mau mencoba menambahkan footage lagi untuk yang di depan. Di sini karena belum ada judul, kita mau menambahkan judul. Caranya klik file, import, kemudian klik yang mau kita pakai videonya. Kemudian kita coba masukkan ke layar. Nah, ternyata video ini ada bagian-bagian yang berwarna hitam. Ini dikarenakan resolusinya berbeda. Bagaimana cara mengatasi agar video ini bisa dijadikan satu dan warna hitam di sekitar video ini hilang? Kita pilih terlebih dahulu mana yang mau kita pakai. Misal kita mau pakai ini, kita potong, bisa dengan rasor atau kita klik Ctrl K. Nah, ini sudah terpotong, kita hapus yang nggak kepake. Kemudian di sini kita klik Ctrl K, kemudian di sini kita hapus. Nah, misalkan kita pengen juga menggunakan audio, kita letakkan di layer 3, kita tarik ke depan, kita tekan plus, tarik ke depan. Nah, di sini video tadi sudah berada di depan, tetapi ukurannya terlalu kecil. Kita bisa ke menu efek kontrol, kemudian
kita besarkan di bagian scale-nya. Nah, seperti ini. Kemudian karena ini terlalu panjang, saya pendekkan. Kemudian video ini kita mau geser ke kanan, kita Ctrl A saja, kemudian tekan save. Ini diaktifkan atau dinonaktifkan video yang tidak ingin kita geser, ini digeser. Nah, hasilnya akan seperti ini. Menyanyikan lagu himne gunung. Setelah kita susun, hasilnya akan seperti ini. Menyanyikan lagu himne gunung. Nah, itu cara memasukkan footage video yang mempunyai resolusi berbeda. Jadi dengan masuk ke menu efek kontrol, kita bisa mengatur, membesarkan, mengecilkan size video yang kita pakai. Kemudian audio, kita bisa main mute ataupun dengan unlink lalu kita hapus. Audio mana yang mau kita pakai, kita open. Yang tidak kita pakai, kita mute. Nah, setelah itu proses pengeditan, kita akan memberi judul. Ini saya akan masukkan ke sini lagi. Nah, untuk membuat teks di dalam Adobe Premiere, kita klik T, Tab Tool, kemudian kita ketik di sini. Kemudian kita bisa munculkan essential grafik. Nah, ini untuk melakukan editing di teksnya. Ada elik. Nah, ini rata kiri, center, rata kanan, di atas, center tengah, bawah. Nah, ini mempermudah pekerjaan kita. Kemudian ini bisa kita atur besar kecilnya. Teks jenisnya pun juga bisa kita atur. Dari sini kita atur atau kita ubah jenis fontnya. Kemudian ini kita atur. Nah, ini bisa. Ini perataan juga. Kemudian untuk warna tinggal kita pilih warna saja. Ini sudah menjadi merah. Kemudian shadow ini adalah saya akan mencoba shadow. Ini akan saya ganti warna menjadi putih. Hasilnya adalah seperti ini. Di sekitar teks akan muncul shadow, bayangan. Ini bisa kita atur besar kecilnya, posisinya, lokasinya. Nah, ini bisa seperti ini. Ini untuk pengaturan grafik. Ini akan saya tutup. Bagaimana cara nutupnya? Klik garis ketiga lalu kita close. Agar lembar kerja kita terlihat semuanya. Tidak terlalu banyak Windows atau jendela-jendela yang terbuka. Menyanyikan lagu Otomatis teks himne sudah masuk gunung. ke editing video kita.
Jadi memasukkan gambar, kemudian memotong atau menyunting. Di sini menyunting adalah proses kita melihat video ulang, kemudian kita tentukan bagian mana yang tidak kita pakai, lalu kita buang. Kemudian setelah video kita susun, kemudian kita buat transisi kalau memang itu diperlukan. Setelah transisi, baru kita memberi background. Nah, proses memberi background ini kebetulan ini hanya satu layer. Mungkin ada yang pakai background 2 layer, ada sound efeknya. Kita harus atur ulang keras lemahnya suara yang ada di sini. Misalkan di bagian ini pengen kita turunkan karena ada dialog. Nah, ini mungkin bisa kita pakai seperti ini. Kita turunkan seperti ini. Saat dialog nanti suaranya tetap jelas, kemudian backsoundnya tetap ada. Kemudian jangan lupa di bagian akhir kita harus juga kasih transisi agar perpindahan gambarnya tidak seperti ini. Kita beri efek baik audio maupun videonya. Hasilnya akan seperti ini. Fade out-nya jadi halus. Nah, itu tips sederhana dan langkah-langkah dalam kita melakukan editing video menggunakan Adobe Premiere 2023. Pada dasarnya sama dengan Adobe Premiere 2022 ataupun 2021. Perbedaannya mungkin hanya tata letak, kemudian menu-menunya berbeda sedikit, tapi pada dasarnya cara pengoperasiannya adalah sama. Kemudian setelah kita melalui proses editing, kita akan melakukan proses rendering dengan cara kita tekan di keyboard Ctrl M atau kita klik file, kemudian export, kita pilih media. Muncul seperti ini, file name kita kasih nama. Kemudian kita tentukan formatnya yang sering kita pakai adalah H264. Source bitrate-nya ini maksimal. Kalian bisa perhatikan nanti akan berpengaruh di size-nya. Ini kualitas saya turunkan, ini menjadi 37. Ketika saya maksimalkan menjadi 59. Nah, kemudian tinggal kita klik export saja. Ketika kita klik export, nanti dia akan melakukan proses rendering. Kemudian jangan lupa mengatur lokasi penyimpanan. Kadang kalau tidak kita atur, kita langsung nyimpen, kita lupa di mana letaknya. Nah, itu proses dari editing sudah selesai. Nah, jadi ketika kita editing harus sampai selesai ke proses rendering. Itulah tahapan-tahapan kita melakukan editing video di Adobe Premiere. Jadi tidak begitu susah, tapi yang dasar itu memang lebih mudah. Kalau kita nanti pengen detail lagi, mungkin kita explore lagi kemampuan kita di bidang editing video menggunakan Adobe Premiere. Selamat mencoba, semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan untuk kalian belajar.